Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini saya akan kembali membahas fakta menarik mengenai manga ataupun anime Senseiya. Di video kali ini saya akan membahas para God Warrior, pasukan milik Hilda di anime seri Senseiya Knights of Zodiac. Asgard merupakan daerah terpencil di utara yang sejak dahulu diselimuti es dan salju. Negara ini memiliki dewa yang bernama Odin yang disembah oleh bangsa Viking. Rakyat Asgard dipimpin oleh Hilda yang konstelasinya adalah Polaris Star. Suatu hari ketika Hilda sedang berdoa, tiba-tiba terdengar suara di lautan yang mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan melebihi Odin dan jika Asgard ingin merasakan hangatnya matahari dan indahnya alam, Hilda diperintahkan untuk membunuh Athena. Namun Hilda menolak, ia tidak ingin terjadi perang antar dewa. Seketika itu juga lautan terbelah menjadi dua dan menyerang Hilda, sehingga ia jatuh pingsan. Ketika Hilda sadar, di jarinya sudah ada cincin. Cincin itu bernama Nibelungen yang dipasang oleh Poseidon. Pemakai cincin tersebut akan taat kepada Poseidon namun tidak menghilangkan kesadarannya. Hilda yang memiliki sikap lemah lembut dan baik hati seperti Athena berubah drastis setelah memakai cincin tersebut. Ia menjadi ambisius, kejam layaknya jelmaan iblis. Namun dengan kekuatan cincin itu, Hilda dapat membangkitkan kekuatan tempur 8 God Warrior di tanah Asgard. Yang pertama, Pekda Gamator. Ia terlihat seperti yang paling tua di antara para God Warrior karena janggut di dagunya. Thor masih berusia 23 tahun. Thor yang tertinggi di antara para God Warrior seperti seorang raksasa karena memiliki tinggi badan 263 cm. Ia mengenakan armor Gamma Pekda yang mewakili bintang Gamma dari konstelasi Ursa Major yang berbentuk ular. Thor bertemu dengan Hilda untuk pertama kali saat sedang berburu di wilayah Hilda. Ia tertangkap oleh pasukan Asgard karena dianggap menyusup ke daerah kastil kekuasaan milik Hilda. Thor memiliki kebiasaan berbagi makanannya dengan keluarga miskin di Asgard. Namun pada saat itu nasibnya kurang baik, dia berburu di halaman kastil dan diserang oleh para penjaga kastil, sehingga melukai lengannya. Tiba-tiba Hilda muncul, meminta bawahannya untuk berhenti menyerang. Thor duduk mengatakan dia bisa melakukan apapun yang dia suka kepadanya. Melihat kebaikan Thor yang mau berburu dan memberi makan orang miskin, Hilda lalu menyembuhkan luka Thor dan meminta maaf karena masih belum bisa menyediakan makanan yang cukup untuk seluruh rakyat Asgard. Dengan kosmo lembut dan sikap Hilda yang baik hati membuat sikap Thor tersentuh dengan kebaikan hati Hilda dan memutuskan untuk setia melayani Hilda sebagai penguasa Asgard. Thor adalah God Warrior pertama yang dihadapi Seiya dan teman-temannya di Asgard selama pertempuran. Thor menggunakan palu kembarnya Mjolnir untuk menyerang Cygnus Yoga dan Andromeda Sun. Maka dimulailah pertarungan sengit dengan Thor yang mengejutkan Seiya dengan kekuatannya dan kegigihan Pegasus Seiya yang bertahan dari serangan andalannya Titanic Hercules. Hingga Seiya akhirnya dapat mengalahkan Thor dan mengambil batu sapir di God Robe milik Thor. Thor mati dalam keadaan berdiri. Sebelum mati, ia merasakan kosmo Athena dan Hilda ada kesamaan. Namun itu dulu saat pertama kali ia bertemu dengan Hilda. Thor sebenarnya tahu perubahan Hilda yang menjadi jahat, akan tetapi ia tidak mungkin melanggar perintahnya karena sudah bersumpah setia. Ia berharap Seiya dan kawan-kawan bisa menyelamatkan Hilda dari belenggu cincin Nibelungen. Yang kedua, Alioth Epsilon Fenrir. Ia lahir dari keluarga bangsawan, namun saat ia masih kecil, ibu dan ayahnya tewas oleh seekor beruang saat mereka sedang berburu. Para pengawalnya pergi meninggalkan Fenrir dan kedua orang tuanya karena ketakutan. Namun berkat para serigala yang datang menolong Fenrir, ia dapat diselamatkan. Fenrir diterima di kawanan serigala, ia pun tumbuh menjadi pria serigala di dalam hutan. Hingga Hilda datang dan menawarkan kekuatan dan mengembalikan nama baik keluarga Fenrir. Fenrir menerima tawaran tersebut karena Hilda mampu menundukkan para kawanan serigalanya hanya sekali tatapan. Fenrir menggunakan God Robe Alioth Epsilon yang berbentuk serigala. Ia bertarung melawan Shiryu dan berhasil melukai mata Shiryu dengan senjata cakar di tangannya. Namun Shiryu berhasil mengalahkan Fenrir dan kawanan serigalanya dengan bantuan longsor salju. Yang ketiga, Merak Beta Hagen. Hagen adalah bangsawan muda. Ia teman masa kecil Freya, adik dari Hilda, dan juga sahabat Siegfried. Sejak kecil ia sudah menunjukkan ketertarikannya kepada Freya. Hagen sudah bergabung menjadi prajurit Asgard sejak kecil, sehingga kesetiaan kepada Hilda sudah terbangun sejak dini. Agar bisa melindungi Hilda dan Freya, ia harus menjadi prajurit Asgard terkuat. Ia mempunyai tempat berlatih khusus di sebuah gua yang di dalamnya terdapat lava yang sangat panas. Karena berlatih bertahun-tahun di dalam gua tersebut, Hagen dapat menguasai dua jurus elemen, api dan es.
Hagen diberi gadrop merak beta yang berbentuk kuda berkaki 8. Setelah Hilda memakai cincin Nibelungen, Hagen selalu mematuhi apapun perintah dari Hilda, meskipun ia tahu sikap Hilda sudah berubah. Hagen menjadi lawan yang sulit bagi Hyuga, sehingga Freya harus turun tangan menjadi tameng bagi Hyuga. Freya orang yang menentang perintah dari Hilda dan yang meminta bantuan kepada Athena ketika Hilda berubah menjadi jahat. Hagen tak segan membunuh Freya meskipun ia adalah cinta masa kecilnya. Hal tersebut karena kesetiaannya kepada Hilda, sehingga ketika ada yang menentang Hilda mereka dianggap pengkhianat, meskipun dia adik Hilda sendiri. Namun berkat Hyuga, Freya bisa diselamatkan dan Hagen bisa dikalahkan. Yang keempat, Benenas eta Mime. Mime adalah salah satu god warrior yang membunuh ayah angkatnya, Vulcan. Ia yang merawat Mime sejak dia masih bayi. Namun Mime membencinya setelah dia tahu dia telah membunuh orang tua kandungnya. Mime menggunakan gadrop Benenas yang berbentuk harpa. Ia bertarung melawan dua Sen, yaitu Sun dan Ikki. Sun dapat dikalahkan dengan mudah, namun setelah melawan Ikki, ia diperlihatkan kembali ingatan masa lalunya dengan jurus Genmaken. Mime mengingat kembali saat ayah angkatnya mengurus ia sejak kecil. Saat dia sedang sakit ataupun ketakutan, Vulcan selalu berada di sisi Mime. Meskipun Vulcan sangat keras mendidik Mime dikarenakan ia seorang prajurit Asgard dan ingin Mime menjadi seorang petarung yang kuat. Ia pun diperlihatkan saat kejadian Vulcan tidak sengaja membunuh ayah dan ibunya, dikarenakan untuk mempertahankan diri. Vulcan sudah membebaskan orang tua Mime, namun mereka kembali menyerang dari belakang. Maka mau tidak mau ia harus melawan kembali. Setelah mengetahui fakta tersebut, Mime sangat menyesal atas perbuatannya kepada ayah angkatnya. Jika kembali dihidupkan, Mime ingin bertemu dengan Ikki, tapi bukan sebagai musuh, akan tetapi sebagai teman. Yang kelima, Margrethe Alberich. Alberich sudah lama menjadi prajurit Asgard, sama seperti Hagen. Ia kurang disukai oleh Hilda karena sikapnya yang menghalalkan segala cara saat melakukan sebuah misi. Ia satu-satunya god warrior yang mengetahui fakta kebenaran cincin Nibelungen. Hal tersebut dikarenakan ia ingin menggantikan Hilda menjadi pemimpin Asgard. Maka dari itu ia selalu mencari cara untuk mendapatkan kekuatan maha dahsyat. Lalu ditemukanlah sebuah buku yang membahas tentang pedang Balmung dan ke-8 Sapir Odin. Alberich bahkan melihat saat Hilda berubah sifatnya saat sedang berdoa. Ia diberi gadrop Margrethe yang berbentuk tengkorak. Alberich selalu merencanakan niat jahatnya untuk mengumpulkan Sapir Odin milik god warrior dan membangkitkan pedang Balmung untuk dirinya sendiri. Alberich bertarung melawan Seiya, Marin, Saina, Hyuga. Mereka semua kalah melawan Alberich dengan cara liciknya, sampai ia dikalahkan oleh Shiryu. Yang keenam, Mizar Zeta Shido dan Alcor Zeta Bado. Mereka adalah pengguna gadrop berbentuk singa taring pedang. Shido dan Bado adalah saudara kembar yang terpisah karena di Asgard memiliki anak kembar adalah hal yang tabu. Dengan terpaksa sang ayah harus memilih salah satu di antara mereka, maka diputuskan bahwa Bado sang kakak yang akan dibuang. Untungnya Bado ditemukan oleh warga sekitar dan dijadikan anak angkat. Bado tumbuh di lingkungan keluarga biasa, sedangkan Shido tumbuh di keluarga bangsawan. Sampai suatu hari Bado bertemu dengan adiknya tanpa sengaja saat berburu. Ia mengenali adiknya dari kalung pedang yang sama seperti yang ia miliki. Ia merasa sakit hati kemudian bertekad untuk menjadi seorang prajurit Asgard yang kuat sebagai pembuktian kelayakan dirinya. Namun setelah dia berhasil dipilih menjadi salah satu god warrior, ia hanya diperintah menjadi bayangan adiknya, sehingga membuatnya semakin sakit hati. Shido bertarung melawan Sun dan berhasil dikalahkan oleh Sun. Kemudian Bado muncul dan mengalahkan Sun. Lalu Ikki muncul dan bertarung melawan Bado. Di tengah pertarungan, Ikki menjelaskan arti sebuah persaudaraan yang harus saling melindungi meskipun ia harus mengorbankan nyawanya. Namun itu semua tidak berlaku bagi Bado. Kemudian Shido bangkit dan menahan pergerakan Ikki. Ia menyuruh Bado membunuh Ikki dan Shido supaya Bado menjadi god warrior yang asli bukan bayangan. Sebenarnya Shido sudah mengetahui sejak lama tentang kakaknya Bado. Ia merasa sedih dan menyesal atas kehidupan yang ia jalani. Ayah dan ibunya pun sebenarnya sangat menyesal atas perbuatan mereka. Namun tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan kakaknya Bado. Setelah menjelaskan kepada Bado, Shido pun tewas. Bado seolah disambar petir mendengar hal tersebut. Bado memutuskan untuk mengakhiri pertarungan dengan Ikki dan memilih membawa mayat Shido untuk dikuburkan. Bado berterima kasih kepada Ikki atas nasihat yang ia berikan kepadanya. Setidaknya kini ia benar-benar merasa memiliki seorang saudara. Yang ketujuh, Dube Alpha Siegfried.
Siegfried dikatakan sebagai reinkarnasi dari pahlawan legendaris, seorang pejuang terkenal dan cucu Odin, yang bertarung dan mengalahkan naga Fafnir. Gardrobe yang digunakan Siegfried berbentuk naga berkepala dua. Ia bersumpah setia kepada Hilda sama seperti Hagen dan Alberich jauh sebelum menjadi prajurit dewa. Meskipun hidup sulit di Asgard, Hilda memerintah rakyat Asgard dengan kebaikan dan kebajikan. Ia selalu berdoa agar perang tidak pernah datang ke Asgard. Siegfried mencintai Hilda diam-diam di dalam hatinya dan bersumpah untuk selalu melindungi dengan nyawanya. Siegfried dan sahabatnya Hagen dipilih untuk menjadi pejuang dewa, namun dia menyadari bahwa Hilda telah berubah menjadi lebih haus kekuasaan. Ia juga diperingatkan oleh Freya bahwa perubahan drastis telah terjadi pada Hilda. Namun Siegfried tidak mempercayai Freya, dan meskipun kepribadian Hilda berubah, dia tetap setia padanya. Setelah keenam prajurit dewa dikalahkan, Siegfried adalah lawan terakhir Seiya di depan patung Odin. Siegfried menyatakan bahwa dia terkesan dengan seberapa jauh Seiya telah datang meskipun terluka parah. Seiya memberitahu Siegfried bahwa Hilda berada di bawah kendali cincin Nibelungen. Tapi Siegfried tidak mempercayainya dan menganggap kata-kata Seiya sebagai penghinaan. Siegfried adalah pemimpin dan yang terkuat dari para God Warrior. Ia mampu melawan kelima sen perunggu sekaligus. Sigrid mati bunuh diri untuk melakukan serangan terakhir kepada Siren Sorrento. Setelah ia mengetahui bahwa Hilda, orang yang dicintainya, diperalat oleh Poseidon, kemudian ia menitipkan Hilda kepada Seiya agar para sen Athena melindungi Asgard. Nah, itulah untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.